Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulaika Rifamdani, NIM J501914. Di sini saya akan menyampaikan mengenai gerakan separatisme Papua, yakni yang pertama adalah kata pengantar. Yang pertama adalah bab 1, yakni pendahuluan. Jadi dilatar belakangi, separatisme ini merupakan sebuah tindakan atau gerakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah dari sebuah negara tersebut. Gerakan separatisme sendiri juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk memperoleh kemerdekaannya sendiri dan mendirikan sebuah negara yang berdaulat sendiri. Nah, hal ini sudah pernah terjadi, yang dulunya sebelum tahun 2002 disebut dengan Provinsi Timor Timur yang melakukan gerakan separatisme dari Indonesia atau memisahkan diri untuk membentuk sebuah negara sendiri menjadi negara Timor Leste yang diakui kedaulatannya pada tahun 2002. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah apakah definisi dari gerakan separatisme? Yang kedua, mengapa gerakan separatisme Papua itu terjadi? Yang ketiga, bagaimana dampak yang dihasilkan dari gerakan separatisme Papua? Dan yang keempat adalah apa tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah gerakan separatisme Papua? Kemudian ada tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah di atas tersebut, tujuan dari kepenulisan dari makalah ini adalah yang pertama, mengetahui definisi dari gerakan separatisme. Yang kedua, untuk mengetahui mengapa gerakan separatisme Papua itu bisa terjadi. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari gerakan separatisme Papua itu apa. Kemudian, untuk mengetahui tindakan pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengatasi gerakan separatisme Papua. Bab kedua adalah pembahasan. Jadi, definisi gerakan separatisme itu adalah separatis atau separatisme ini merupakan sebuah gerakan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam sebuah tatanan kelompok besar yang ingin memisahkan diri dari kelompok besar tersebut. Untuk dia itu bisa berdiri sendiri dan mendirikan sebuah kedaulatannya sendiri. Adapun tujuan pemberontakan yang lain adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantikannya dengan pemerintahan baru sesuai keinginan kaum pemberontaknya, ataupun untuk bergabung dengan negara lain, seperti integration gitu. Atau kemungkinan lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas. Nah, sebab terjadinya gerakan separatisme Papua itu apa? Jadi, Papua itu kan merupakan salah satu dari wilayah, teritori pemerintah Indonesia yang, sedang mengalami konflik separatisme hingga saat ini. Nah, konflik yang terjadi, pada Papua atau yang sering disebut oleh masyarakat internasional sebagai West Papua, merupakan konflik internal antara pemerintah Indonesia itu sendiri dengan masyarakat Papua yang, eee telah terjadi bahkan sejak awal kemerdekaannya. Jadi, hal ini bukanlah hal yang baru, yang terjadi pada tahun-tahun sekarang, tetapi hal ini sudah, eee, lebih dulu terjadi bahkan sejak awal kemerdekaan. Adanya armed resistance yang kemudian menyebabkan timbulnya korban akibat perselisihan antara pasukan TNI dan, dengan kelompok separatis ini, dengan kelompok separatis. Nah, dampak yang dihasilkan dari gerakan separatis, Papua itu apa? Separatisme Papua. Nah, dampak dari isu-isu mengenai upaya kemerdekaan Papua ini dapat muncul ancaman terhadap kedaulatan Indonesia itu sendiri. Nah, upaya OPM dan kelompok separatis untuk menyebarkan kampanye kemerdekaan melalui media sosial dan jaringan network memunculkan beberapa dukungan internasional agar Indonesia segera melepaskan Papua. Karena, ancaman yang diberikan bukanlah ancaman militer, sebagaimana konflik bersenjata seperti Perang Dunia 1, 2, akan tetapi dapat mengganggu kestabilitasan dan kedaulatan dari negara Indonesia itu tersebut. Dalam menghadapi ancaman berupa non-violent struggle seperti ini, pemerintah ini, tidak dapat hanya dengan mengandalkan kekuatan militer yang dimiliki. Otomatis, juga membutuhkan melalui,
yang disebut dengan soft power yang dapat dan didiplomasi kepada masyarakat internasional yang mana dampaknya hal ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, pergerakan separatisme yang dengan gaya baru melalui pemanfaatan media online ini dan networking ini memunculkan tantangan bagi keamanan nasional Indonesia. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi pergerakan separatisme Papua. Yang pertama ada pemantapan paradigma perubahan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan dengan segenap turunannya. Yang kedua, ada akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia. Yang ketiga, memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua, baik di tanah Papua atau di seluruh tanah air. Yang keempat, menciptakan social engagement terhadap seluruh elemen yang ada di Papua, baik sesama kalangan Papua ataupun antara orang Papua dan non-Papua. Mantapkan penegakan hukum yang setara baik aparatus pemerintahan, yakni termasuk militer dan kepolisian, maupun masyarakat. Yang keenam, pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi kepentingan masyarakat Papua itu sendiri. Kemudian perlindungan maksimal terhadap HAM. Yang kesembilan, membentuk semacam special envoy yang bertanggung jawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua. Yang kesepuluh, memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang berkepentingan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, baik dalam maupun luar negeri. Bab ketiga adalah penutup. Jadi kesimpulannya, gerakan separatisme Papua yang semakin aktif akhir-akhir ini sangatlah berbahaya bagi kesatuan dari negara Kesatuan Republik Indonesia karena akan mengakibatkan berkurangnya keragaman yang berada di Indonesia itu sendiri. Selain itu juga dapat mengakibatkan lepasnya provinsi lain dari Indonesia dikarenakan kasus yang sama seperti separatisme Papua. Nah, berbagai cara ini dilakukan oleh kelompok separatis Papua untuk terus mendapatkan dukungan dari dunia internasional melalui media dan juga gerakan bersenjata melawan TNI guna memperjuangkan kemerdekaannya dari genggaman Indonesia. Berbagai propaganda pun dilakukan guna menarik perhatian dunia ke Papua, termasuk dengan kasus pelanggaran HAM di sana yang mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Nah, tentu saja hal ini itu dapat menjadi tantangan nasional bagi pemerintah, terutama yang bagi pemerintahnya itu paling utama dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia agar tidak mudah terprovokasi dengan propaganda-propaganda yang disebarkan atau lebih dikenal dengan berita hoax. Sehingga kita juga mendukung terpisahnya Papua dari NKRI ini. Dari di sini sarannya, hendaknya pemerintah Indonesia ini saat ini menanggapi serius nih deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang telah diumumkan di media. Karena apabila kurang diperhatikan, bisa saja dukungan dari dunia internasional semakin deras atau semakin tinggi dan justru hal itu akan membuat Papua baik Papua dan Papua Barat akhirnya lepas dari NKRI secara sah. Nah, hal tersebut tentunya akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan kesatuan yang ada dikarenakan adanya gerakan yang serupa seperti GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Selain itu juga akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sekarang. Sehingga sangat perlu sekali nih tim khusus guna melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan dari deklarasi yang dilakukan oleh Papua Barat. Baik, ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan dan juga menyimak presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.